Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi dengan vlog harian saya teman-teman. Kita share lagi ya kegiatan harian di warung sembako. Ini anak-anak lagi beresin barang. Ini pulang belanja sedikit ya teman-teman. Kita membeli barang-barang yang memang kita perlukan untuk di warung, dan kebetulan barang itu sudah sedikit banget stoknya ya, kita tambahkan lagi stoknya teman-teman. Kali ini kita beli terigu payung untuk yang eceran curahan gitu ya. Ini harganya 176 ribuan per balnya ya teman-teman. Kita masih jual di harga 8.500 per kilonya. Untuk seperapatnya kita jual 3 ribuan, setengah kilo kita jual 5.000. Dan terigu payung ini sangat digemari sama pelanggan saya, terutama di pelanggan yang suka berjualan gorengan ya, aneka gorengan di pagi hari teman-teman ya, seperti tukang nasi uduk gitu ya. Itu sangat sering sekali membeli terigu ini ya, sukanya yang merek ini, katanya lebih bagus gorengannya. Nggak tahu juga sih, karena mungkin harganya juga yang lebih ekonomis gitu teman-teman dibanding terigu yang kemasan gitu. Alhamdulillah ya, terigu ini sangat cepat banget perputarannya. Selain harganya terjangkau, dan ini kita beli per 3 hari sekali teman-teman. Alhamdulillah ya untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi penjualannya. Nah, ini ada sedikit tips untuk teman-teman yang dulu pernah bertanya, katanya bagaimana sih teh cara mengawetkan terigu yang sudah dibuka dari kemasannya gitu ya. Kadang-kadang kita kan nggak habis 3 hari, nggak habis seminggu terigunya, terus kita simpan aja di karungnya seperti ini, dan suka ada kutunya gitu loh teman-teman ya, ada kutunya hitam-hitam gitu. Kalau kadang-kadang ada juga yang suka ada ulat-ulat kecil gitu ya di terigunya teman-teman. Itu juga saya alami dulu waktu terigu saya itu merek apa ya, Dragon atau apa gitu ya teman-teman. Saya tuh nggak semua plastikin ya, saya simpan separohnya itu di karung seperti ini ya, di karungnya gitu. Dan memang suka ada ulat kecil-kecil ya, dan kita tuh malu kalau ada yang beli terus bilang, teh kok terigunya ada ulatnya ya gitu, apa udah lama gitu ya. Padahal terigunya tuh baru kita buka belum ada sebulan, dan di kemasannya itu tertera expirednya tuh masih lama banget ya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa pas kita udah buka kemasan karungnya ini, nggak semua diplastikin, tiba-tiba nongol deh tuh si tuma si tuma ya, si binatang kecil-kecil gitu ya. Jadi kan kita malu ya teman-teman, dikiranya terigu udah lama gitu, dan pelanggan pun nggak percaya kalau itu terigu baru ya, padahal kita terang-terangan baru buka beberapa hari lalu gitu. Entah ada yang masuk lalat atau apa gitu, bertelur di situ, lalu keluarlah binatang kecil gitu ya teman-teman. Itu kita harus lihat-lihat ya barang kita teman-teman, dan kita harus, jika memang tidak sempat dibungkus semuanya terigunya tuh, kita tutup lagi karungnya ya sampai rapet gitu ya, diikat lebih baik ya, jangan sampai ada binatang masuk ke dalam karung yang berisikan terigunya. Banyak cara untuk menghilangkan kutu ataupun binatang-binatang kecil dalam terigu maupun beras ya teman-teman. Kadang-kadang kita juga baru beli beras udah ada kutunya ya, mungkin di sananya itu stoknya lama atau penyimpanannya kurang baik ya, jadi ada binatang-binatang yang tidak kita harapkan dalam beras ataupun dalam tepung terigu. Untuk menghindari itu terjadi di warung kita teman-teman, terutama saya ya teman-teman, yang udah mengalami tepung terigu ada kutunya, ada binatang kecil di dalamnya gitu ya, di dalam karungnya teman-teman. Kita coba praktekkan tipsnya ya. Ini kita gunakan beberapa lembar daun salam, kita masukkan aja langsung ke tepung terigu yang di karung ya teman-teman. Kita bisa gunakan daun salam beberapa lembar ya. Jika masih banyak tepung terigunya, kita gunakan sekitar 7 lembar atau 10 lembar gitu ya. Kita taruh di atas tepung terigu di dalam karung gitu ya. Tapi jangan sampai terbuka ya teman-teman karungnya. Kita tutup rapat, kita ikat gitu. Dan bisa juga menggunakan daun jeruk ya, aromatik daun jeruk teman-teman, kita gunakan halnya sama seperti itu. Kita taruh di atas tepung terigu di dalam karungnya ataupun beras ya teman-teman, sama saja seperti itu.
Kita juga bisa menggunakan bumbu dapur lainnya seperti cengkeh ya. Cengkeh juga sama mengeluarkan aromatik yang khas ya. Jadi mungkin bisa mengurangi ataupun menyingkirkan si kutu ataupun larva-larva kecil yang suka hinggap di dalam tepung terigu ya. Dan juga kita bisa gunakan kayu manis ya, kayu manis yang masih batangan gitu. Bagusnya sih yang masih panjang ya, agar mudah saat mengeluarkannya nantinya ya teman-teman. Kita taruh aja sesebgen, kata orang Sunda Maya, sesebgen ke dalam tepung terigu ataupun beras ya. Insya Allah akan terhindar dari kutu ataupun binatang-binatang kecil yang bersembunyi ataupun yang betah di dalam tepung terigu ataupun beras ya teman-teman. Untuk penyimpanan tepung terigu itu kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita simpan tepung terigunya itu di tempat yang kering, jangan yang tempat lembab ya teman-teman. Dan kalau kita simpan di ubin itu kita harus alasi dengan kerdus-kerdus gitu ya, supaya terigunya tuh tidak langsung bersentuhan dengan lantai ataupun dengan dinding tembok ya teman-teman. Dan kita harus juga simpan di tempat yang gelap, jangan yang terkena sumber panas ya teman-teman, karena akan memicu datangnya kutu ataupun binatang kecil-kecil gitu ya. Sebenarnya menurut penelitian, tepung terigu yang berkutu ataupun ada larva kecil itu sebenarnya kalau tidak tengik ya masih bisa digunakan teman-teman. Asalkan tidak bau tengik, tidak apek gitu, masih bisa dikonsumsi asalkan dengan cara memasak itu dengan benar gitu teman-teman ya. Untuk cara mengolahnya, kita saring terlebih dahulu tepung terigunya, kita ayak gitu teman-teman, dengan yang sangat yang rapat gitu ya ayakannya teman-teman. Bisa menggunakan ayakan tepung ataupun kain gitu ya teman-teman, yang super halus asal bisa keluar tepungnya gitu. Nanti tersaring deh si kutunya atau binatang-binatang yang kecil ya teman-teman. Dan kita mempergunakan aromatik daun-daunan ataupun bumbu dapur tadi itu tidak akan mempengaruhi rasa tepungnya ya. Selanjutnya tepungnya itu kita simpan di tempat yang lebih aman lagi ya, yang tempat kering, jangan yang tempat lembab. Juga kita jauhkan juga dari yang namanya perbawangan, karena bawang itu bersifatnya lembab gitu teman-teman ya. Ini penyimpanan tepung itu memang harus hati-hati banget, apalagi jika masih di karung ya, karena tepung terigu itu tidak ada lapisan lagi di dalamnya ya, tidak seperti tepung tapioka yang menggunakan lagi dobelan plastik gitu ya di dalam karung. Kalau tepung terigu itu langsung ke tepungnya ya, tidak pakai alas lagi, jadi sangat rentan sekali terkena basah ataupun lembab misalnya ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan cara terbaik menyimpan tepung. Nah, daripada nanti kita harus menjual tepung terigu yang sudah berkutu ataupun menggunakan yang sudah berkutu tepung terigunya, kita lebih baik menghindari ya dengan cara tips yang mudah tadi teman-teman. Hanya menggunakan beberapa bumbu dapur yang beraromatik yang sangat menyengat tapi sangat ampuh ya teman-teman. Sekian dulu videonya ya, semoga bermanfaat tipsnya, tips recehnya ya teman-teman. Caranya mudah banget, hanya meletakkan beberapa bumbu dapur di tepung terigu ataupun di beras gitu ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman videonya, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir, mensupport, mendukung saya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.